dengan adanya Al-Quran, yaitu adalah penyelamat. Tujuannya dari Allah untuk penyelamat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, percaya, yusaddiquna, membenarkan, percaya dan membenarkan bil ghaibi, dengan adanya barang ghaib, bima ghaba anhum, dari sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang belum terjadi, itu yang namanya barang ghaib. Seperti kiamat, kita belum tahu, belum terjadi, belum lihat, itu namanya barang minal ba'si wal jannati wan nar. Nah, barang ghaib ini diantaranya minal ba'si, dengan adanya ba'as, artinya hari pembalasan. Hari di mana orang akan dibalas, di mana orang akan ditimbang baik dan buruknya. Setelah ditimbang, dibalas yang baik, timbangan yang baik, pasti masuk surga. Percaya kita. Wal jannah, dengan adanya surga yang baik, pasti masuk. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Yang baik pasti menuju surganya Allah Subhanahu. Makanya ditimbang di sana nanti. Di padang mahsyar itu akan ditimbang baik dan buruknya. Kalau yang baik, yang ngejumlang ke bawah, yang baik, yang lebih berat, al-jannah, masuk ke dalam surga. Atau disebut fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Yang sekelompok masuk surga, kelompok lagi orang-orang kafir masuk neraka. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Neraka ini amat sangat panas. Panas. 70% api neraka diambil, 1% buat di dunia. Api dunia aja sudah melalap, melululantakan Inggris, Amerika. Sekarang sudah masuk ke Israel. Masya Allah. Lagi kebakaran yang nggak bisa dipadamkan. Sehingga apinya konon, kata pemadamnya ini, melompat katanya. Melompat. Nggak bisa dipadamkan. Saking besarnya. Itu api baru 1%. Kalau 70 diambil 1%, tinggal berapa? 69. Kayak apa panahnya? 69% api neraka ini. Masya Allah. Bahkan konon dalam sebuah hadis, api neraka ini dinyalakan oleh Allah selama 1000 tahun. 1000 tahun. Masya Allah. Bukan waktu yang amat singkat itu. Waktu yang sangat lama, 1000 tahun. Konon dinyalakan 1000 tahun ini api neraka warnanya putih katanya. Warnanya putih. Kayak bajunya Ulip itu putih. Putih. Dinyalakan lagi oleh Allah di neraka Jahanam selama 1000 tahun lagi. Berarti 2000 tahun. Berubah menjadi merah ke biru-biruan. Merah kebiru-biruan, berarti sudah 2000 tahun. Setelah 2000 tahun berubah merah, dinyalakan lagi oleh Allah, ditambah 1000 tahun, berarti api neraka sudah dinyalain berapa lama? 3000 tahun, berubah menjadi hitam kelam, bahkan lebih hitam daripada yang hitam. Ya Allah, lebih hitam daripada yang hitam, bahkan lebih hitam daripada itu kerudungnya si Kela itu, lebih hitam daripada sarung kalian itu. Hitam
Sehingga orang yang masuk neraka itu walaupun kebentrok, walaupun kena tersentuh, itu gak kelihatan. Saking hitamnya panas. Makanya Rasul menggambarkan saking panasnya api neraka ini gak usah manusia masuk ke dalam neraka. Api saja dunia ini, api sedunia ini. Yang kayak sekarang di Israel yang gak mati-mati itu apinya, ambil taruh ke api neraka, gak bakalan mampu menahan panasnya api neraka. Itu api, Pak. Itu api. Gimana kalau sampai manusia masuk ke dalam neraka? Api saja gak bakalan mampu menahan panasnya api neraka. Api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya jangan sampai berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu dan berjemaah di masjid. Kalau orang sholat di masjid ini akan mendapatkan doa langsung daripada malaikat. Itu bedanya masjid sama musholla. Itu yang mendapatkan doa orang berjemaah sholat 5 waktu, yaitu sholat di masjid. Masya Allah. Jadi kalian kalau sholat berjemaah di masjid mendapatkan doa dari malaikat. Kalau sholat di musholla mendapatkan doa, tidak. Dalam sebuah hadisnya yang sholat di masjid, sehingga Nabi bilang apa? La sholata illa bil masjid. Tidak dihitung sholat orang, artinya sholatnya enggak sah, tidak diterima kecuali sholat berjemaah di masjid. Dan mendapatkan doa dari malaikat orang yang bikin sop di depan. Nah, jadi kalau yang di depan itu mendapatkan doa dari malaikat. Makanya kalau sop di depan ini rebut. Tapi kalau ada orang di depannya jangan mundur. Saya pengen di depan, jangan begitu. Artinya apa? Sebelum ditempati orang harus ditempati duluan. Itu. Kenapa? Karena mendapatkan doa dari malaikat. Dan orang yang mendapatkan doa dari malaikat juga, yaitu orang yang duduk di majelis taklim. Kayak kalian itu duduk begini, itu didoakan oleh malaikat agar senantiasa kalian menjadi orang yang bahagia dunia akhir, selamat dunia akhir. Dosa-dosanya semua dihapus oleh Allah Subhanahu. Itu isi doanya daripada malaikat. Beruntung enggak kalau orang mendapatkan doa malaikat? Pasti menjadi orang yang beruntung. Jadi yang baik masuk surga, yang jahat, yang ahli maksiat pasti masuk neraka. Orang yang melaksanakan perintah Allah pasti masuk surga. Yang melanggar, melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti masuk neraka. Ini minal ba'si wal jannah wan nar. Kita ini harus percaya dengan adanya ba'as, pembalasan. Yang baik balas surga, yang jelek balasan neraka. Makanya akan ditimbang. Fa amma man khaffa man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi fa'amma man thaqulat mawazin, adapun orang-orang yang ditimbang baik dan buruknya, yang baik di kanan, yang buruk di kiri. Misalkan begitu, yang kanan yang berat, yang kanan yang ngejombang ke bawah, ngejumlang ke bawah, begini.
Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia yang akan diberikan penghidupan yang amat sangat menyenangkan, yaitu sorga. Tetapi sebaliknya, kalau yang kiri yang lebih berat, fa ummuhu hawiyah, akan dijebloskan ke dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa kata Allah? Apa yang disebut neraka hawiyah itu? Yaitu dijawab oleh Allah, narun hamiyah, neraka yang amat sangat 69% panasnya. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya jangan berani-berani sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan kalau sampai meninggalkan sholat sekali, yang namanya sholat subuh, bakal masuk neraka 60.000 tahun. 60.000 tahun masuk ke dalam neraka bagi orang yang berani meninggalkan sholat subuh. Masya Allah. Nah, dan orang yang sholat subuh juga akan mendapatkan doa berkah daripada malaikat dan mendapatkan doa langsung dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan sholat subuh. Ya, sholat apa saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah. Neraka ini panas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali beragama Islam dan beragama Islam. Bawa Islamnya, bawa imannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Biar kalian enggak masuk ke neraka. Kenapa? Karena api neraka ini oleh Allah khusus buat orang-orang kafir. Siapa yang kafir? Yaitu manusia yang tidak mengakui Tuhan Allah, mengakui Tuhan makhluk, nyembah matahari, nyembah bulan, ada nyembah langit, nyembah patung, bikin sendiri, disembah sendiri patung. Ada yang nyembah tikus disembah. Lagi masak buat hajatan katanya, tikusnya banyak, ikut makan katanya. Karena berkah katanya. Kenapa? Karena makanan dimakan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan tikus. Tuh. Ada juga yang nyembah sapi. Sapi disembah. Bukan sapi Jawa ini. Di India banyak orang nyembah sapi. Bukan cukup dari nyembah sapi. Tai sapi itu. Tai sapi taruh di kolam, diaduk pas buat mandi katanya. Buat mandi. Kalau sapinya lagi kencing begini nih. Gitu, langsung begini buat mandi begini. Ya Allah, mandi kencingnya Tuhan katanya. Kencingnya, masa ada Tuhan kencing? Astagfirullah. Itu makanya manusia yang tidak mengakui Tuhan Allah, menyembah selain Allah, yang disebut menyekutukan Tuhan selain Allah, itu hukumnya kafir. Orang kafir itu di mana tempatnya? Neraka jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi orang-orang kafir pasti akan digiring semuanya zumara, masuk ke dalam neraka. Zumara, rombongan, ila jahannam, ke dalam neraka jahannam. Zumara, rombongan, yang Kristen rombongan, yang Katolik rombongan, yang Hindu, yang Buddha rombongan masuk ke dalam neraka jahannam. Masya Allah.
Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah pun juga sama, digiring oleh Allah ilal jannah, dimasukkan ke dalam sorga. Zumara, rombongan pula. Jadi bukan hanya di dunia kondangan rombongan, ke masjid rombongan, mau ngaji rombongan, ke surga pun juga rombongan. Mudah-mudahan kita semuanya rombongan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Percaya manusia, kita percaya dengan adanya barang gaib, dengan adanya ba'as, pembalasan, dan adanya surga dan neraka, wa yuqimunas shalah, dan orang yang mendirikan salat, ya'tuna biha bihuquqiha, dan melaksanakan, merealisasikan atau mengaplikasikan dengan hak-haknya salat, dengan sebenar-benarnya melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki yang aku berikan kepada kalian, tujuannya dari Allah apa? Yunfikun, dinafkahkan, fi taatillah, buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi rezeki itu tujuannya hanya untuk beribadah. Kalau ada kotak amal lewat, kita ngasih. Kalau ada masjid dibangun, kita ngasih buat ibadah. Mushola dibangun, kita ngasih buat ibadah. Anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang miskin, janda-janda tua, janda-janda jompo, semuanya orang-orang yang nggak kuat lagi untuk beraktivitas, nggak kerja, itu dikasih, didukung. Itu tujuannya untuk apa? Mencari ridho Allah Subhanahu. Artinya apa? Hidup pandai bersedekah, nggak boleh pelit, kikir, medit alias itu harus pandai bersedekah. Sering saya sampaikan, karena ibadah ini ada dua, ibadah sosial dan ibadah ritual. Apa ibadahnya? Seperti kalian sekarang ikut pengajian, ikut berzikir, sholat berjemaah, baca Quran, baca sholawat, baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, dan lain sebagainya dan semacamnya. Itu adalah ibadah dan ibadah sosial. Nah ini kota amal itu, makanya kata Nabi, jangan pincang satu dengan yang lain. 11, 12. Nanti kita ini ahli ibadah, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, ke pengajian rajin, tapi pelitnya 17 setan. Makanya kalau orang pelit sampai kapanpun, kata Nabi, tidak bakalan masuk surga. Kenapa? Karena ibadahnya pincang. Ibadahnya pincang. Ibadah ritual dan ibadah sosial harus seiring sejalan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.